Hero yang scene-nya kayak orang lagi banyak masalah nih guys. Sakit kepala, pusing-pusing, bibir pecah-pecah, sama kayaknya susah tidur. Yaitu Brody. Jadi ya sebelum kalian beli, minimal kalian nggak bingung ya. Ini marksman yang nggak bawa senjata tuh mainnya kayak gimana sih? Brody ini hero yang punya role marksman. Basic attack-nya lumayan lambat, tapi damage output-nya termasuk gede setiap hit-nya. Buat lane yang diambil, kemungkinan Brody ini bakalan ngambil gold lane dan stay di sana buat beberapa menit awal ya. Dia ini bukan termasuk hero yang rotasinya bagus, jadi emblem yang cocok buat Brody ini kemungkinan lebih condong ke emblem marksman dengan talent mastery buat naikin atribut dari item yang dibeli sama Brody, atau electro flash untuk ngasih movement speed tambahan plus efek regen sebagai talent utamanya. Brody ini salah satu marksman yang juga bisa gerak waktu lagi nyerang pakai basic attack. Yang bikin Brody ini unik, serangan dari basic attack-nya Brody ini tipenya itu di charge, alias dikumpulin dulu beberapa saat, habis itu baru ditembakin. Tiap musuh yang udah di-lock sama Brody dan akan diserang pakai basic attack-nya, nggak bakalan bisa lari dari serangan basic attack-nya Brody ya. Mau lari kemanapun bakalan tetap kena, kecuali garis skill-nya. Baru deh, basic attack-nya batal. Setiap basic attack dari Brody yang berhasil kena target, serangannya ini bakalan ninggalin mark yang namanya Abyss Mark di badan target yang bisa di-stack sampai 4 mark. Terus stack-nya ini bertahan sama sekitar 8 detik. Tiap mark dari serangan Brody ini bakalan ngasih efek slow, sama tentunya ngasih bonus damage dari serangan yang diterima sama targetnya ya. Brody ini punya 3 skill aktif. Skill 1 sama skill 2-nya sama-sama bakalan ngasih mark juga kalau berhasil kena target. Skill 1 dari Brody bakalan bikin Brody ini nembakin gelombang sama kayak pas dia pakai basic attack-nya. Bedanya serangan dari skill 1 Brody ini sifatnya ini area. Areanya bakal panjang ke belakang. Semakin banyak musuh yang berdiri segaris, musuh yang ada di belakang Brody ini bakalan dapat lebih banyak mark, plus damage yang diterima dari skill ini juga bakalan lebih gede. Target paling depan bakalan dapat 1 mark, di belakangnya 2 mark, terus 3 mark, sama maksimal dapat 4 mark. Tentunya sama kayak basic attack-nya, musuh yang kena mark dari skill satunya ini juga akan kena efek slow. Lanjut ke skill 2-nya. Skill 2 dari Brody ini tuh satu-satunya skill Brody buat kabur ya. Terus pakainya juga agak ribet. Skill Corrosive Strike ini skill dash dan cuman bisa dipakai ke unit yang bisa diserang sama Brody. Minion, monster jungle, hero musuh, atau turtle sama lord itu bisa diserang sama Brody, kecuali turret ya. Kalau turret nggak bisa. Kalau nggak ada unit yang bisa diserang, skill 2-nya ini nggak bisa dipakai. Terus waktu Brody aktifin skill 2-nya ini, dia akan ngedash ke arah targetnya, ngasih 1 Abyss Mark, damage plus efek stun selama 1,2 detik. Habis ngedash maju ini, Brody bisa lompat lagi ke arah sesuai sama pergerakannya si Brody ya. Terus habis loncat yang jaraknya nggak jauh-jauh amat juga ini, Brody ini bakal dapat peningkatan movement speed di waktu yang singkat. Jadi skill ini bisa dipakai buat nyerang atau buat kabur juga. Terus skill terakhir alias skill ultimate-nya. Skill ultimate dari Brody ini sifatnya area. Waktu Brody aktifin skill ultinya, dia akan loncat sedikit ke udara terus nyerang ke seluruh unit yang ada di dalam radius serangannya ini, yang gedenya itu segini. Tiap unit yang berhasil diserang akan kena damage yang lumayan aja ya, nggak gede-gede banget. Nah, kalau ada unit dalam area yang punya Abyss Mark ini akan dikonversi alias bakalan jadi damage juga. Yang tiap marknya akan hasilin kurang lebih setengah dari damage yang dihasilin dari serangan tanpa mark. Jadi, kalau ada 2 mark, damage dari marknya aja akan setara sama damage dasar ulti. Berarti damage-nya sekitar 2 kali damage utama. Kalau marknya full, damage-nya berarti sekitar 3 kali damage dasar. Habis kena ultinya, marknya hilang. Ditambah lagi, selain damage dasar sama damage Abyss Mark, skill ultimate-nya ini juga bakalan makin sakit kalau hero yang kena ini makin sekarat. Jadi makin dikit sisa HP musuhnya, damage dari ulti ini bakalan makin sakit. Untuk combo serangannya, tentunya Brody ini akan ngandelin Abyss Mark ini. Bisa dikumpulin pakai basic attack pelan-pelan, atau dicicil pakai skill satunya yang jaraknya cukup jauh, Brody. Kayak yang udah gue jelasin tadi, salah satu keunikan dari Brody ini menurut gue pedang bermata dua yang bisa bikin Brody ini super serem, sama tentunya sekaligus kelemahan utama dari Brody itu, basic attack-nya yang super lambat. Damage-nya gede banget, tapi serangannya super lama. Dari sisi ini, kalian bisa manfaatin kelemahan dari Brody ini pakai hero-hero crowd control jarak jauh, kayak Molinanya Nana, skill angin dari Veil, atau stun-stun dari Aurora sama Eudora yang tipenya nge-cast jarak jauh. Karena dengan dia kehilangan satu rotasi basic attack, Brody ini bakalan kehilangan lumayan banyak waktu buat ngecas basic attack-nya dari awal lagi. Selain basic attack-nya yang lama, kayak yang gue udah bilang tadi, Brody ini punya skill dash yang kurang efektif karena harus kena target dulu.
Nah, ini juga bisa kalian manfaatin dengan milih pet alias hero-hero yang nyerangnya jarak dekat atau nempel-nempel. Contohnya Elise. Brody ini bakalan susah kalau udah nempel-nempel sama Elise yang skill ultimate-nya aktif. Atau kalau kalian mau manfaatin hero-hero serangan burst damage yang bisa ngasih damage besar sekaligus, otomatis Brody yang nyerangnya lama sama ngedesnya ribet bakalan nggak sempet buat nyerang. Lebih bagus lagi kalau ada skill CC-nya juga. Otomatis bakalan makin repot deh hidupnya Brody ini. Makanya Eudora sama Aurora termasuk hero yang lumayan cocok ya buat hadapin Brody ini. Atau Helcurt sama Natalia yang serangannya super ngegetin plus ada efek silence-nya juga. Bakalan bagus banget nih buat eksekusi Brody ini. Tapi ingat ya, buat selalu hati-hati sama skill 2-nya Brody ini. Hero-hero yang agak tipis tapi harus kayak Harley agak sedikit repot untuk lawan Brody. Soalnya kalau dia udah maju, terus timingnya Brody buat pakai skill 2-nya itu pas, yang ada si Harley yang bakalan mati karena nggak bisa pulang ke topinya. Intinya, kalau kalian lagi hadapin Brody ini, kalian tuh harus bener-bener perhatiin penggunaan skill 2-nya Brody. Kalau kalian bisa maju pas Brody udah pakai skill 2-nya, ya bakalan lebih bagus. Oh ya, hero-hero serangan jarak jauh parah kayak Parcia, Luoyi, Digi, sama Cecilian jus banget buat jaga lane-nya Brody. Soalnya radius serangannya Brody yang jauh itu kan cuma ultinya aja. Sisanya radiusnya agak kecil-kecil. Jadi kalau dia berhadapan sama hero-hero yang nyerangnya jauh-jauh banget kayak gini, Brody itu bakalan susah banget buat ngasih mark ke targetnya. Kalau si Brody kesel terus pakai ultinya tanpa mark, apalagi pas darah kalian masih banyak, ya damage ultinya nggak akan terlalu sakit. Jadi kalian bisa tenang. Terus buat yang berpikir buat counter Brody pakai item, biasanya kan marksman itu di counter pakai Dominance Ice kan. Nah, buat Brody ini kayaknya agak kurang efektif ya. Soalnya Dominance Ice itu biasanya lebih dipakai buat counter marksman yang serangannya basic attack cepat. Buat counter Brody ini kayaknya lebih oke ditahan pakai Twilight Armor guys. Alasannya kenapa? Karena basic attack dari Brody ini bisa naik sampai lebih dari 1000 setiap basic attack-nya. Terus kalau dibangun pakai item critical, damage critical-nya juga bakalan gede banget. Jadi Twilight Armor ini menurut gue lumayan item killer buat counter Brody. Dia bisa nahan damage fisikal, terus bisa ngurangin efek critical juga. Oke guys, kayaknya sementara gitu dulu ya buat counter si Brody ini. Kalau kebanyakan takutnya nanti user Brody yang baru beli malah marah-marah di kolom komentar. Ya, makasih buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, share, sama tinggalin komentar tentunya.